siang Bu. Oke, terima kasih karena masih meluangkan waktu untuk mengikuti pertemuan ini, walaupun melalui Zoom ya. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya pengisian SKP. Apakah di antara Bapak Ibu masih ada yang belum mengisi SKP? Ingin menjawab Ibu. Ya, Dari kami sebagai operator ini ada cek di sistem tadi pagi, masih ada beberapa kawan pegawai yang belum upload Ibu, ada 3 orang Ibu. mungkin Bapak Arnes bisa sebut Mungkin 3 orang yang belum isi SKP itu siapa sudah Bapak Arnes? izin Ibu menjawab. Ini ada Ibu Iska, ada Pak Nito, sama Ibu Wiwin Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang belum mengisi SKP bisa menanggapi kenapa belum mengisi SKP sampai dengan sekarang. Baik Ibu, mohon izin sebelum itu saya mau 31 Januari 2026, jadi kita masih ada waktu. Biarkan saat ini kita tidak kerja dulu, maksudnya masih banyak waktu ke depan. Maksudnya untuk hari ini, ya kalau memang bisa nanti ke depan, kenapa harus hari ini Ibu? Kan masih panjang juga nih sampai tanggal 31 Januari. Sekarang kan sudah tanggal 22 Januari ya Bapak ya. Kalau kita berpikir masih panjang kita punya waktu untuk pengisian SKP, di mana kita punya letak profesional sebagai PNS. Jadi kita jangan memiliki sifat yang menunda-nunda pekerjaan Bapak. Jadi untuk melancarkan supaya kita juga tidak ditagih janjinya dari kepegawaian mengenai pengisian SKP. Jadi kalau ada waktu Bapak bisa isi, kalau ada kendala bisa dikomunikasikan. Ibu Iska, apa kendalanya dalam pengisian SKP? Bisa dikomunikasikan. Jadi baik Ibu, kalau dari saya Ibu mungkin data dokumen yang untuk diisi bukti dukungnya itu saya belum rekap Ibu, jadi saya keterlambatannya di pengisian RHK-nya Ibu yang untuk bukti dukungnya Ibu. Mungkin itu makanya sampai sekarang saya belum melakukan pengisian SKP Ibu. Oke. Ibu Wiwin? Baik, kalau saya Ibu kendala di pengisian SKP dari ini laptop. Saya tidak punya laptop soalnya Ibu. Oh, tidak punya laptop. Nanti kalau tidak punya laptop, Ibu Wiwin bisa menggunakan laptop atau komputer yang ada di kantor ya, pada sedang kerja. Ya Ibu. Saya harap kita sebagai PNS atau ASN, saya harap kita jangan hanya menunggu untuk pengumpulan datanya dia ya, kita harus mengejar bola ya istilahnya. Jadi kita harus selesaikan tugas dan tanggung jawab kita sebelum batas waktu yang diberikan. Dan saya mohon izin kalau bisa Ibu pimpinan tentukan waktu saja kapan kita sama-sama kerja di kantor supaya bisa lebih mudah Ibu. Kalau satu-satu saya menjelaskan malah tidak ketemu nanti waktunya, kan sisa ya 1 minggu lah waktu efektif kita sekarang. Dari sekarang kan tanggal 22, tidak lama lagi tanggal 31, sedangkan dari kantor BKPSDM tentukan kita deadline-nya tanggal 28 begitu Bu. Mungkin itu saja Ibu. Oke, baik, terima kasih masukannya Pak Arnes. Karena ini hari Kamis ya, tanggal 22 Januari, jadi besok hari Jumat, karena kebetulan besok hari Jumat, hari pendek ya, jadi sepulang kerja atau selesai kita melakukan tanggung jawab kita, saya harap kita jangan pulang dulu, karena kita akan mengadakan pertemuan membahas terkait pengisian SKP ini, sehingga semua pegawai yang ada di instansi kita ini dapat menyelesaikan pengisian SKP dengan betul. Bagaimana Bapak Ibu, apakah setuju? Setuju Ibu.
Setuju Ibu. Setuju Ibu. Wah, Ibu Iska nih hilang ya. Izin Ibu. Kan sayangnya cuma sebentar saja Ibu, saya tidak keluar dari Zoom Ibu. Tapi saya ada di Zoom, saya mendengarkan. Cuma saya tadi mematikan kamera, hanya sebentar saja Ibu. Ibu Iska. Bapak Ibu sekalian, kemarin itu saya coba membaca berita yang ada di Facebook itu, katanya ada pemberhentian atau ada pemotongan gaji PNS. Apakah ya, mungkin saya baca itu sekilas, tapi kayaknya itu bisa kita cari tahu apakah itu bisa dibenarkan atau tidak faktanya itu. Soalnya disebarkan di mana-mana di Facebook. Kayak saya lihat berita di Facebook itu sudah disebarkan kemana-mana kalau pemotongan gaji PNS ini akan terjadi di bulan ke depan. Bagaimana menurut tanggapan Bapak Ibu tentang terkait hal itu? Pasti benar sudah itu Ibu. Coba share langsung di grup. Bapak Ibu beri Ibu dah atau bagaimana Bapak Arnes? Bapak Arnes mau menambahkan? tidak mungkin infonya Ibu dapat dari mana nih infonya? Sumbernya dari mana? Saya dapat dari media sosial Facebook Ibu, Bapak. Jadi kayak ada pemberitahuan gitu, kayak ada pegawai yang menjelaskan tentang itu bahwa ada pemotongan gaji PNS, dan saya pikir apakah ini benar atau tidak itu pun saya juga tidak tahu. Tapi pokoknya apakah ini, bagaimana tanggapan kita tentang hal itu? Benar itu Kakak. Dari Bapak Ibu mengenai berita-berita yang kita terima di luar itu, jangan kita langsung percaya ya, jangan kita cepat termakan hoax ya, karena kita harus mencari tahu dulu sumbernya itu dari mana. Kita harus baca utuh dulu beritanya itu bagaimana, sehingga kita juga dapat berpikir, karena kita sebagai ASN itu dituntut untuk bersikap netral dan profesional. Jadi kita harus menjaga integritasnya, kita sampaikan informasi yang akurat, objektif, dan tidak memihak, serta fokus pada pelayanan publik ya. Contohnya ya, kita bisa jadi agen perubahan dengan membangun budaya literasi digital yang baik. Jadi kita jangan cepat termakan hoax ya Bapak Ibu. Baik Bu. Oh, Baik Ibu. Baik. Jawabnya dengan baik, karena ini bukan hanya nama pimpinan saja yang dipertaruhkan di sini, tetapi nama instansi tempat kita bekerja, tempat kita bernaung ya. Jadi saya harap kita bekerja secara profesional. baik Ibu. Baik Ibu. Oke, baik. Nah, saya tutup rapat kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang dan shalom. Selamat siang Ibu. Shalom Ibu.